Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua pemirsa. Hari ini kita lagi hadir di acara seminar nasional di apa namanya? Soeharto mampu menguasai kota Yogyakarta. Museum Purnabakti. Di acara Museum Purnabakti ya. Kebetulan bulan Maret itu adalah bulannya Pak Soeharto. Jadi ada kejadian 1 Maret tahun 1949 di mana itu adalah serangan umum. Ini kita lagi bersama teman-teman ya. Jadi ada Om Lim. Lagi baca nih apa nih Om? Saya mau tahu sedikit mengenai tanggal 1 Maret 1949 Om yang serangan umum mengenai apa namanya? Soeharto yang membasmi melawan Belanda. Melawan penjajah gitu Om. Seperti apa Om? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang berada di Museum Purnabakti Pertiwi. Museum yang banyak diaroma tentang apa itu menggambarkan perjuangan Bapak Soeharto. Letaknya di Taman Mini. Kalau kita lihat dari udara kelihatan banyak seperti kayak pincuknya, kayak gunungan itu. Nah, salah satu gedung gunungan itu ada sekarang ini, luar biasa. Nah, kita di sini menghadiri seminar tentang peringatan serangan umum 1 Maret. Kita tahu bahwa serangan umum 1 Maret itu sangat penuh dengan sejarah yang sangat penting harus dipelajari oleh bangsa Indonesia. Karena kita tahu kita dijajah oleh Belanda itu sekian lama, dan akhir-akhir peristiwa penjajahan Belanda itu terutama antara lain adalah di Yogyakarta. Betul. Di Yogyakarta itu kita tahu masih kekuatan Belanda itu berpusat di sana. Nah, kita kenal Bapak Letkol Soeharto waktu itu, dia diminta untuk memimpin, menyerbu, mengakhiri tentara-tentara Belanda. Betul. Pak Soeharto itu punya rumah, desanya itu memang dekat di Yogyakarta bagian utara, namanya Desa Kemusuk. Kita tidak tahu bahwa Kemusuk itu adalah menyimpan cerita yang sangat heroik. Pada 19 Desember 1948, Pak Harto memulai serangan kepada pos-pos orang-orang Belanda dan berhasil dilumpuhkan. Luar biasa beliau. Dan beliau memang belum berakhir pada 19 Desember itu. Betul. Tetapi karena sudah ada serangan ke pos-pos Belanda, ini Belanda naik pitam gitu ya. Marah, dicarilah Soeharto ke tempat desa tempat dia tinggal, namanya Kemusuk. Kita tidak tahu bahwa ternyata desa Kemusuk itu di bumi hanguskan. Lebih dari 300 penduduk, bayi, itu orang tua, dan sebagainya dibunuh habis sama Belanda. Karena mereka emosi tidak bisa mendapatkan Soeharto yang telah menghabisi pasukan-pasukan Belanda. Nah, bumi hangus di desa Kemusuk akhirnya sampai ke telinga Pak Soeharto. Akhirnya beliau tetap menyiapkan pasukan-pasukan untuk menyempurnakan, untuk mengusir, membunuh para penjajah Belanda itu. Nah, lantas inilah yang kita kenal kemudian pada 1 Maret 1949 dilawan, dihabiskan ya, itu tentara Belanda, dan merdeka pada saat itu yang didengar oleh seluruh dunia bahwa yang kita kenal dengan 6 jam merdeka menguasai di Yogyakarta. Betul. Dan itu tersiar ke seluruh dunia tentang kemerdekaan kuasa Pak Harto. Ini sangat menarik. Ini sangat rugi sekali kalau kita melewatkan sejarah-sejarah seperti kayak gini, karena sejarah ini kan merupakan jati diri bangsa ya. Betul. Dan bisa untuk membangun. Kita tahu Hiroshima Nagasaki itu setelah dihabisin lulu lantah habis-habisan ya dengan Amerika, mereka prihatin, bangkit, menjadi cerdas, menjadi tidak mau jadi bangsa yang hina. Kita ini lebih dari ratusan tahun dibegitukan Belanda, kalau tidak mengambil sejarah. Ini sayang sekali. Kalau kita mudah sekarang dimasukin penjajah-penjajah, walaupun fisiknya tidak ada, diambilin semua kita.
dan bahkan dilanjutkan oleh pengkhianat-pengkhianat itu. Ini akibat tidak memahami sejarah. Betul. Nah, jadi ini yang insya Allah kita dalam waktu dekat akan mencoba mewawancarai penulis-penulis. Ini ada yang salah satu di tangan saya ada Gemuruh Kemusuk. Iya. Artinya bagaimana hebatnya ya, dihabisin Belanda, satu desa kecil diserang tentara. Iya. Itu bagaimana bergemuruhnya. Betul. Nah, ini tulisan ini bagus sekali gitu ya. Ini ada masih buku-buku lain. Nah, ini kalau kita ingin bangkit, mengubah perubahan Indonesia yang jauh lebih bagus, maka kita harus belajar ya. Jangan sampai yang penjajah-penjajah dulu menjelma sekarang menjadi para oligark. Dia tidak perlu menjajah secara fisik, tetapi faktanya semua habis juga gitu loh. Nah, jangan sampai bangsa kita menjadi bangsa tempe kayak gitu ya. Menjadi mental tempe, hanya menjadi instrumen dari penjajahan-penjajahan itu ya. Kita harus merdekakan rakyat, kita harus banggakan rakyat dengan kekayaan alam yang kita miliki. Insya Allah kita akan segera hadir dalam bedah buku yang lain-lain untuk mengingat perjuangan, karena dengan mengingat sejarah kita bisa menjadi bangsa yang terhormat. Betul. Saya kira itu. Om Lem, ini kan Kemusuk ya. Ini kan yang dipimpin oleh langsung Jenderal Soeharto, ya kan? Panglima besar kita adalah Pak Soeharto. Nah, hari ini kita kan ada di museum beliau nih. Nah, ini kan banyak sejarah-sejarah. Luar biasa ini ya. Motor beliau nih ya. Kemudian ini ada senjata juga ya. Nah, yang saya tanyakan Om, ini kan ada kepres ya. Kepres yang nomor 02 tahun 2022 yang dimana Pak Soeharto ini tidak ada lagi di sejarah yang terjadi penyerangan di Kemukus. Nah, ini menarik ini. Ini menarik. Ini tidak ada, Pak. Ya, ini menarik ya. Jadi inilah ada usaha penghilangan sejarah ya, para pemirsa. Penggelapan lah. Penggelapan atau penghilangan sejarah. Dan itu bukan masalah-masalah pahlawan-pahlawan seperti orangnya kayak Pak Harto. Semua hampir hal-hal bersifat masalah agama, masalah apa ini dihilangkan. Mengapa pentingnya kita memegang Menteri Pendidikan itu untuk supaya dia mempertahankan sejarah. Ya. Ini kalau Menteri Pendidikan diangkat tidak mengerti sejarah, dia tugasnya pasti akan menghapuskan sejarah. Ya. Maka rakyat juga harus protes dan harus banyak menulis. Apakah tulisan-tulisan yang ingin dimasukkan kepada sekolah-sekolah itu berhasil diverifikasi kemudian bisa masuk enggak? Jangan-jangan buku-buku yang pada saat kita pelajari di SD SMP itu sekarang sudah berganti semua. Jadi penggelapan sejarah seperti ini pasti ada maksudnya. Jadi kalau ada usaha untuk seperti itu, ini sangat menarik. Jangan sampai ini Pak Harto ini tidak bisa dipisahkan antara dengan kemerdekaan Indonesia. 32 tahun. 32 tahun menjadi presiden kita. Bukan dari itunya, tapi akhirnya kan beliau mungkin ada perubahan perbaikan dalam kepemimpinannya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan yang ternyata masih relevan sekali apa yang beliau sampaikan. Di dalam pidato terakhir beliau presiden itu mengatakan begini. Wahai bangsaku, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Ini luar biasa. Pidato beliau terakhir ya. Beliau terakhir. Ini kalau kita hubung-hubungkan dengan persoalan-persoalan kejahatan gerombolan orang-orang yang berada di DepQ ini ya. Ini kan pegawai-pegawai sebuah yang tolong menolong di dalam korupsi. Seperti gitu. Ini yang Pak Harto mungkin seolah-olah kita bisa ambil ingatan lagi. Ya, kalau di dalam Quran itu ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Tolong menolong kamu dalam ketakwaan. Dalam kebaikan ya. Dan jangan tolong menolong dalam kejahatan. Jadi kalau ada satu orang di DepQ tadi, yang satu kemudian melaporkan, ini harus dilindungi. Maka itu ada lembaga perlindungan terhadap itu. Jangan malah kemudian dia diancam. Jadi terhadap satu keburukan. Nah ini dulu direpresentasikan seolah Pak Harto. Beliau dilengsarkan karena seolah-olah dia melakukan KKN. Ya. Bisa saja beliau melakukan KKN, maksudnya menarik orang-orang yang dalam sejarah harus membangun Indonesia. Mungkin dikasih amanah sebenarnya. Tapi KKN sekarang ini lebih meluas, lebih parah. Ya. Bukan hampir semua partai buruk sekali yang dulu menjadi partai rakyat dan sebagainya ternyata paling besar menyimpan orang-orang ya, gerombolan koruptor. Nah, maka bagus tadi pertanyaannya, jangan sampai penghilangan sejarah orang-orang yang baik itu kita kuburkan. Betul. Ya.
tetap kita ambil kebaikan. Indonesia itu lumayan dihormatin orang pada saat era kepemimpinan Pak Harto. Konon Mahathir itu ya, dia banyak belajar dari beliau. Karena bagaimana mempertahankan negeri kita. Ya, saya bukan terlalu membesar-besarkan, tetapi maksudnya adalah keparahan keadaan sekarang ini jauh lebih buruk dibanding waktu zaman Pak Harto. Saya kira itu. Di mana zamannya Pak Harto itu, saya setuju dengan Om, keamanan, ya kan, stabilitas ekonomi dan lain-lain itu sangat terjaga pada zaman itu. Iya, dia tidak mau didikte. Bahkan Pak Soeharto itu dikenal adalah dulu ya macan apa namanya Asia. Macan Asia. Iya. Nah, itu intinya dia tidak mau didikte. Betul. Sama katakanlah pengusaha-pengusaha apa entah dari luar apa. Dikontrol. Memang pernah Pak Harto memberikan kesempatan kayaknya baik kepada orang-orang China gitu. Tetapi dalam kontrol. Dalam kontrol walaupun namanya ya materi itu bisa jadi ada yang lolos itu, tapi dikontrol dalam waktu tertentu. Waktu berikutnya beliau menyerahkan juga kepada yang namanya kan kekuatan koperasi, artinya kepada rakyat-rakyat secara luas. Ya. Jadi apa kebijakannya terlihat dari dia melakukan ada apa itu repelita dan ada pelita. Ya, pembangunan 5 tahun. Pembangunan 5 tahun itu tahap tahun pertama membangun ini ekonomi ini, tahap kedua ini jadi terencana. Jadi tidak boleh ada presiden ujuk-ujuk baru mengubah tatanan yang sudah itu luar biasanya Pak Harto. Tertata betul-betul ya. Iya. Baik, ini perbincangan saya dengan Om Lim. Ya mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Musuk, Om. Insya Allah. Jadi kita usahakan ya. Jadi nanti kita akan ada wacana dengan Om Lim dan teman-teman untuk kita ke Musuk ya. Demikian atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.